Baiklah, bila Bapak itu lanjutkan pembahasan pada kali ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 226. Ini cukup pendek dan ini ada kaitannya dengan ayat 227. Nah, kita baca dua ayat dan ini nanti cukupi. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'minuna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un 'alim. Ini ayat 226 dan ayat 227 tentang li'an, tentang ilah dan li'an. Ilah itu nopo? Ilah itu sumpahnya seorang suami terhadap istri bahwa dia tidak akan menggaulinya selama suatu masa tertentu. Ilang niku sumpahe wong lanang ora bakal ngeloni wong wedok, ora bakal ngumpuli wong wedok untuk satu masa tertentu. Itu namanya ilang. Nah, kemudian pelajaran sing seneng sumpah-sumpah. Untungnya wete wong Jawa gak pati seneng sumpah. Wong Jawa itu boten pati seneng sumpah. Supaya sumpah sing paling seneng sumpah macam wong Arab kan. Karena apa? Untuk meyakinkan pendengarnya bahwa apa yang dia ucapkan itu benar dan supaya yakin betul pendengar itu dalam apa yang dikatakan. Yang paling seneng sumpah itu wong Arab. Wallahi ente anu jannah. Jadi dalam rangka pergaulan antara suami istri itu ada yang disebut ilah. Nah, ini dibahas. Nah, dia tetap bingung ya Pak. Mari ngomongin apa? Bingung ngomongin apa? Mari ngomongin, dia ngomongin sumpah. Sumpah sifatnya umum. Sumpah sifatnya umum atau sumpah yang jelek-jelek. Bagaimana kita membebaskan diri dari sumpah yang jelek? Dari sumpah yang jelek dan bagaimana kita bersikap dengan sumpah yang jelek itu, apakah digugurkan apa dilaksanakan? Mungkin sudah ada keterangan sudah tuntas sama ya. Kalau sumpah yang jelek tidak usah diteruskan, nah, sumpahnya baik ya wajib dilanjutkan. Cuman hanya saja ketika sumpah jelek itu yang menjelaskan ini harus bayar kafar atau tidak. Jumhur ulama wajib membayar kafar sumpahnya jelek, menghindari sumpah itu. Ada yang mengatakan tidak wajib, karena memang ada hadisnya, ada keterangan yang menyebabkan ulama-ulama ada yang berpendapat tentang membebaskan diri dari sumpah yang jelek tidak wajib kafar. Tapi pendapat ini dhaif, pendapat ini lemah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ta'ala bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fi darin amin nadri dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina itu kedua wong akeh. Lilladzina itu kedua wong akeh. Yu'minuna kang padha sumpah ilang sama Allah. Yu'minuna kang padha sumpah ilang sama Allah dina min nisain sing boro-boro wadone Allah. Sing
boro bojone Aladin. Ayyahlifuna tegese padha sumpah sapa Aladina. Artinya yu'luna itu yaitu sumpah. Makanya pengertiannya ilah itu ya sumpah itu sendiri. Walaupun kita sepertinya asing ya, asing mendengar kata ilah itu. Apa sih ilah itu? Sepertinya asing. Tapi ya ilah itu ya sumpah itu sendiri. Ayyahlifuna tegese padha sumpah sapa Aladina. Allah yujami'uhun. Tapi sumpah di sini khusus. Tidak sembarang sumpah. Khususnya bagaimana? Khusus untuk menyebutkan suatu perlakuan, suatu perbuatan. Apa yang perbuatan itu? Ayujami'una untuk mengumpuli istri. Sumpah untuk tidak menggauli istrinya. Oh, saking mangle. Aku sumpah orang tua ini bisa ulang. Saking pegel. Itu bagaimana? Taruh busu tawi nganti-nganti tidur tegese nganti-nganti arbaati asyurin ing petang bulan. Terus kadung kaya ngono kuwi, terus kadung kaya ngono kuwi, maka ada ulang pendapat itu sudah jatuh telak salah satu. Makanya harus menunggu 4 bulan 100 hari 120 hari. Fa'in fa'u maqalamun to bali erojau disebut bali soal ladina fiha ing dalem ing dalem arba'at asyhur au ba'da utawa ing dalem sakwise arba'at asyhur anil yamini sing sumpah ilal mati maring mati hubungan badan. Ternyata di dalam waktu rentang waktu 4 bulan itu tidak tahan ternyata tidak tahan tanggungan. Oh, akhirnya nggak tahan. Bagaimana itu? Fa innallaha ghafurur rahim. Fa innallaha Gusti Allah itu ghafurun wa ngapura Gusti Allah rahim tur moho paring tur kang moho welas asih sapa. Lahum maring Alladzina ta ing barang aku kang mesti kani sapa Alladzina ing mak mindoro mar'ati saking oleh kani wong wadon bil khalbi kelawan sumpah ilah maka enggak apa-apa jadi menurut keterangan ini karena itu kan termasuk sumpah yang jelek gitu. Tidak mendahului istri termasuk sumpah jelek gitu, termasuk sumpah jelek. Cuman kenapa di sini ini ada rentang waktu 4 bulan? Karena itu disamakan dengan talak. Kemarin sebagaimana kita sudah bahas bahwa sumpah yang jelek itu harus dilanggar. Cuman hanya saja bagaimana kasusnya jika setelah rentang waktu 4 bulan itu hati masih mangkel, tetap tidak mau menggauli. Jawabannya dari 227 selanjutnya. Fa'ina zamu qalamun tarja sapa alladzina antolak entolan. Nah itu. Kepastian bahwa ilah itu menjadi tolak itu arba'at asyhur. Ternyata ditunggu setelah rentang waktu 120 hari tetap bertahan tidak mau menggauli istri. Maka itu disebut azamut tolak. Maka jatuhlah ai alaihi tegese ngatasé tolak bi alam yafu lawan itu ora bali sapa alladzina fal yuti'uhu mongko nibaake sapa alladzina ing tolak. Maka jika sudah 4 bulan lewat tetap saja dia bersikeras dengan sumpahnya itu, maka otomatis jatuh tolak. Tolak satu. Tolaknya tolak satu.
Jadi salah satu bentuk tolak itu adalah sumpah ilah yang tidak dibatalkan. Karena gampang-gampang simpang ya, main bojo. Karena ucapan seorang suami kepada istri itu ya sabdo pandito ratu, ngerti. Ketika seorang suami sudah berbicara tolak, maka otomatis jatuh tolak. Lain lagi ketika tolak cerai itu diucapkan oleh seorang istri walaupun 1000 kali sehari, tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap ikatan pernikahan. Mulai dari mengeluarkan kok sumpah bareng kalau mereka gitu. Kan sabar. Wong wedok enak ngomong pegat-pegat ora ana akibat. Ada masalah situ pegatan Mas, masalahnya pegatan Mas. Ngati-ngati Bu. Ngati-ngati. Niki yang hadis ketika akhir termasuk dosa besar yang kabair. Termasuk yang kabair dosa besar adalah seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa sebab yang bisa diperbolehkan oleh syariat. Kalau ada seorang istri minta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab yang dibolehkan oleh syariat, maka itu termasuk minal kabair. Saat ini kan gampang oleh artis. Maka kemudian sebelum menikah ada perjanjian pranikah, ada perjanjian pranikah. Maka kemudian kalau ini terjatuhlah dia sikot talak. Ini harus dibahas sebenarnya oleh para ulama itu tentang hukumnya. Perjanjian pranikah sampai di situ disebutkan cerai. Karena seolah-olah ketika di situ disebutkan cerai ada niatan untuk bercerai. Kalau seperti itu seolah-olah. Ini begini, sama dengan itu. Ketika seorang suami hilang kepada istrinya, kemudian ditunggu sampai 4 bulan enggak kembali, maka otomatis jatuh talak satu. Kemudian yang terjadi berkembang di masyarakat, ini banyak terjadi pertanyaan. Sing takut dulu kan, wis kadung talak siji, pengen balik itu wedi krono sampun sudah pernah mengucapkan talak 1. Apakah harus memperbarui nikahnya lagi atau bagaimana? Sama cik kalau tanggal di sama cik demen kurang karo bojone. Lo tasik demen kula. Lo nyambung kok sampai menit tolak yo gerakan saking emosi. Saking emosi berarti hati ya emosi. Saking emosi. Tapi kula pengen balik malih. Pengen balik malih bojo kula. Ya wis kono parang bojomu ning ndi. Ngoro supaya sembarang ngono. Terus pripun? Wis mau sampean tubruk ngono wis. Semantu terus sampean kula wis dadi. Enggak perlu sampean itu mengadakan akad baru untuk rujuk, enggak perlu Pak. Tidak perlu. Apalagi bangun nikah itu kan tidak ada syariatnya. Tidak ada syariat fikih bangun nikah tidak ada. Tajdidun nikah. Tidak ada syariat di dalam fikih tajdidun nikah. Hanya saja sebagian ulama kita di kiai-kiai di kampung ini ada yang mempraktekkan tentang tajdidun nikah. Bagaimana itu? Kalau begitu ya berbeda pendapat itu. Ya Allah. Karena tajdidun nikah itu sama dengan tabdilul aqdil awal. Sama dengan menggagalkan akad yang pertama. Gitu. Sama dengan menggagalkan akad yang pertama. Kalau akad yang pertama sudah sah, buat apa tajdid nikah? Hanya soal dinone gak pas itu ya. Akhirnya boleh diputus. Kadang-kadang seperti itu. Kalau dewe ya kadang-kadang ya ngoten niku anyar-anyar nikah. Karena nopo ya ini salah satu cara untuk merekatkan kembali kedua
Artinya apa? Ketika orang itu ingin rujuk ya sudah rujuk saja. Ayo dek, ini sudah jadi pun. Bahkan kalau saya dek langsung disampaikan mengambil inisiatif, dia tidak tahu sebenarnya terjadi wati, terjadi hubungan suami istri yang mana walaupun cuma perkosa dengan cara memperkosa itu sudah selesai. Talak satu sudah selesai. Hanya saja dalam pertimbangan talak itu kan ada batasan waktu tertentu, yaitu 100 hari. Setelah waktu 100 hari ini kok tidak segera kembali, maka otomatis jatuh talak kedua. Setelah 100 hari kembali, kok tidak 100 hari kok tidak kembali, maka otomatis jatuh talak tiga. Maka ketika jatuh talak 3 ini tidak boleh langsung rujuk. Boleh rujuk asal dengan muhalil. Asal dengan muhalil, artinya muhalil itu apa? Bojoku wis dirabi wong liya terus wis diicipi. Dirabi-rabi tok belum diicipi. Enggak boleh kembali ke sampean. Harus sudah diicipi, harus sudah diwati, harus sudah dijima, harus sudah ditusuk. Makanya hati-hati Pak, jangan dulu emosi Pak. Jadi wong lanang macam sana, kudu mampet kok ada di selalu Pak. Delok kelakuan yang bojo wis kudu. Nah, kadang-kadang ngati-ngati. Sebaiknya jangan kalau lagi emosi pergi dari rumah. Pergi dari rumah, boleh konco jagongan atau masjid istighfar kakek. Utawa lek mboten sampean ning omah tapi sampean sabar rungokno ae coba jawab. Emang wedok ngomel aja dijawab. Semakin sampean jawab maka semakin apa? Semakin dadi. Semakin dadi. Wateke wong wedok sakniki niku mani ning lanang masalah. Gimana? Wateke wong wedok sakniki rata-rata lampang nih kali wong lanang. Gimana Pak? Wateke wong. Luar biasa. Makanya kalau dadi bojo ki yo dadi bojo, dadi seorang suami juga aja kok blojo. Kalian dongakno disuwuk barang pas dulu lewat suwuk gunane macane apa ya latif ping 10 buat nafkah dan empuk enak tatanane ya latif tapi coba terbater lah pun tai nyamuk Pak kabur jadi seperti jadi abot Pak nopo maneh wateke perempuan laki adalah watak basariah perempuannya lagi itu adalah seneng duit ngomong sampean pakai duit otak jadi ngeten nggih ayat 236 perjalanan hilang. Hilang itu adalah sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istri dalam masa tertentu. Maka jika terjadi hilang, maka seperti tolak menunggu waktu 120 hari. Setelah waktu 120 hari kok tidak dikembali, kok tidak dikumpuli, maka otomatis jatuh tolak sah. Dan jatuh mati jatuh tolak sah. Dan untuk kembali tidak perlu tidak perlu tajwid nikah, tidak perlu persetujuan, bahkan tidak perlu persetujuan istri. Sampai mau rindik ya Pak, mau dirindik kembali bojo angel layar rindik aja, pas nyapa sampai rindik, gua langsung merah, itu langsung jadi sebagai rujuk. Jadi macam wong lanang kudu duwe strategi lah. Strategi politik kan wong wedok. Ya gak bisa strategi aja boleh lah. Ampun. Lah kok iki yang hikmah gitu kan. Rumah tangga benar terus sakinah, mawaddah, rahmah dijauhkan dari permasalahan
Sekarang sudah talak ya. Selama masa 120 hari itu kita nemui. Ya. Tapi kita tidak mengumpuli. Itu apa termasuk gugur Pak? Ya nemu yang bagaimana? Hanya sekedar ngobrol tapi tidak ada kesepakatan. Nah, ada kesepakatan enggak? Ada sepakatan enggak? Kesepakatan mengenai hubungan orang tuanya tidak ada, tapi mengenai anaknya pada ke depan itu ada. Ya itu berarti namanya rujuk itu. Jadi rujuk itu bisa dengan dua cara. Yaitu rujuk dengan adanya kesepakatan, ada dia ayo balik, nggih, ngono. Harus ada seperti itu. Dek ayo rujuk, dek, nggih. Mesakne anak-anak, dek. Nah itu berarti udah rujuk. Atau dengan cara yang kedua, dirindik kayak ngono iku angel lerang iki. Rindik ae. Tak rindik. Ngono dadi ya, nggih. Jadi tidak harus itu ya, tidak harus ngakak baru gobol enggak. Sebenarnya langsung rindik kenek bojone sampai. Jadi selama lagi talak 1 2 itu masih statusnya istri. Begitu. Rindik enggak apa-apa. Makanya nganti-nganti sunah-sunah ya. Sabar, bojone cerewet wis anggap ora dirusak.